perkenalkan, nama saya Amareta Vika Putri dengan NPM 20064758824 semester 2 Program Pendidikan Vokasi Jurusan Okupasi Terapi Universitas Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang range of motion low extremity atau ekstremitas bagian bawah dan juga melakukan pemeriksaan gerakan pada hip adduction dengan kekuatan otot 1 serta knee fleksi dengan kekuatan otot 2. Definisi range of motion yaitu latihan gerak tubuh yang memungkinkan untuk terjadi kontraksi serta pergerakan pada otot dengan prosedur di mana pasien menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai dengan gerakan normal baik secara aktif ataupun pasif. Pemeriksaan range of motion ini diindikasikan pada pasien dengan keterbatasan gerak, serta pemeriksaan ini dapat digunakan untuk tujuan pengobatan, mengevaluasi gerak sendi secara rutin, dan juga membuat ortosis. Beberapa tujuan range of motion yang pertama mempertahankan kekuatan otot, kedua memelihara kemampuan gerak sendi, ketiga mempertahankan tingkat fungsi yang ada dan mobilitas ekstremitas yang sakit, dan yang terakhir adalah mencegah kontraktur dan pemendekan struktur muskuloskeletal. Pada pemeriksaan range of motion ini hanya dapat dilakukan oleh tenaga medis profesional seperti dokter, terapi okupasi, fisioterapi, dan tenaga medik lainnya. Alat yang digunakan dalam pemeriksaan range of motion ini adalah goniometer. Goniometer berfungsi dalam pengukuran sudut atau derajat, khususnya pengukuran derajat yang terjadi pada sendi-sendi manusia dengan patokan tulang pembentuk sendi. Goniometer dibagi menjadi dua, ada short arm goniometer dan juga long arm goniometer. Tetapi pada pemeriksaan kali ini saya menggunakan long arm goniometer. Yang pertama, posisi pasien secara terlentang dengan ekstremitas bawah pada posisi netral. Tentukan aksis pada gerakan hip adduction ini yaitu di spina iliaca anterior superior bagian kanan, kemudian letakkan goniometer pada aksis tersebut, dan di grade 1 ini pasien dibantu oleh terapis untuk dapat menggerakkan hip adduction. Untuk gerakannya berupa kaki kanan pada pasien dibantu oleh terapis dengan cara menyilang atau menaikkan ke arah atas kaki bagian kiri. Kemudian limit pada gerakan ini yaitu sebesar 30 derajat dan yang didapatkan oleh pasien ini yaitu sebesar 25 derajat. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan pada bagian kiri dengan aksis yang sama yaitu di spina iliaca anterior superior dan kembali letakkan goniometer pada aksis tersebut. Dan lakukan gerakan yang sama yaitu berupa kaki kiri pada pasien dibantu oleh terapis dengan cara menyilang atau menaikkan ke arah atas kaki bagian kanan. Kemudian, untuk hasil yang didapatkan pada pasien tersebut yaitu sebesar 24 derajat. Untuk gerakan knie fleksi, aksis berada di lateral epicondylus pada femur dan stabilisasi di pelvis. Setelah dicari dan setelah ditemukannya aksis, letakkan goniometer pada aksis tersebut dan luruskan goniometer dengan patokan 0 derajat di angka pada goniometer itu. Setelah itu, pasien dibantu untuk dapat menggerakkan gerakan knie fleksi di kekuatan otot 2 serta limit pada knie fleksi ini sebesar 135 derajat dan yang dihasilkan pada gerakan knie fleksi di bagian kaki kanan pasien tersebut sebesar 120 derajat. Selanjutnya, lakukan kembali pada kaki pasien bagian kiri dengan menentukan aksis terlebih dahulu. Setelah dicari dan ditemukannya aksis, letakkan goniometer pada aksis tersebut dan luruskan goniometer dengan patokan 0 derajat di angka pada goniometer itu. Setelah itu, kembali lakukan gerakan knie fleksi ini dengan bantuan terapis. Kembali diinformasikan untuk limit di gerakan knie fleksi ini sebesar 135 derajat dan yang dihasilkan pada pasien ini sebesar 130 derajat. Sekian pemeriksaan range of motion ini yang dapat saya lakukan. Terima kasih.